Alhamdulillah nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa habibihi wa rasulihi Muhammadin kama sallallahu wa malaikati alaih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, termasuk kita masih bisa hadir di rumahnya menjalankan salah satu kewajiban kita atau bahkan dua kewajiban sholat sekaligus insyaallah, maghrib dan isya, serta hadir di majelis ilmu seperti ini. Juga salawat dan taslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan karena memang satu-satunya ibadah yang Allah juga malaikatnya mengerjakan ibadah tersebut itu memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya sampaikan sebelum kita mulai pengajian, cukup banyak soalnya orang yang bertanya, dan saya mohon maaf bagi teman-teman ikhwah akhwat yang BBM ke saya nggak bisa jawab karena banyaknya yang masuk gitu. Begitu pula dengan WhatsApp-nya, SMS-nya, kadang-kadang sering ada yang tanya, hari Selasa pagi, malamnya ada ta'lim enggak Ustaz? Yang sempat saya jawab, ya saya jawab gitu. Tapi perlu saya titik beratkan supaya tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Kalau saya insya Allah ya tidak ada kegiatan, maka berarti tetap berjalan pengajian. Tapi kalau ada kegiatan misalnya Selasa saya tidak akan hadir depan, misalnya saya akan beritakan pada Selasa sebelumnya. Tapi itu pun saya berharap teman-teman tidak kendor semangat untuk belajar ilmunya walaupun saya lagi tidak ada. Bisa dari teman-teman yang saya referensikan dengan tetap aja majelis ilmu ada manfaatnya. Jadi tetap hadir. Insya Allah setiap jalan, setiap langkah yang anda menuju ke masjid ini, selain pahala menuju ke masjid, pahala sholat berjamaahnya, juga pahala majelis ilmunya yang tidak akan pernah bisa putus gitu. Jadi itu saya harap untuk tidak perlu ya khawatir. Selama saya tidak iklanin, insya Allah berarti saya akan datang walaupun libur. Ini sekaligus saya titik beratkan ya, kita nggak ada pengaruhnya dengan tanggal merah. Asal anda mau belajar saya datang insya Allah gitu kan. Malah lebih baik tidak macet, tidak capek kerja dari pagi. Mungkin yang punya keluarga bisa ajak keluarganya, bisa ada mertuanya, orang tuanya, bisa lebih ramai dalam majelis ilmu lebih baik, sehingga pemahaman agamanya tidak sepihak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang saya titik beratkan tadi, saya akan memberitahukan insya Allah Selasa depan dan Selasa yang setelahnya lagi, 2 kali pertemuan memang saya tidak ada karena ada undangan, saya harus keluar negeri, keluar Indonesia untuk 2 minggu dakwah. Jadi insya Allah 2 pekan saya nggak hadir. Saya akan hadir di Selasa ketiga nanti, dari sekarang maksudnya ya. Jadi pekan ketiga, Selasa ketiga dari bulan Juni. Tapi insya Allah tetap juga saya katakan tadi akan ada ustadz-ustadz yang kita insya Allah referensikan dan mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat kepada ikhwah akhwat sekalian. Kemudian yang ketiga, saya mereferensikan buku ini karena kemarin cukup banyak yang bertanya, atau ada mungkin 3 atau lebih dari 3 atau 4 pertanyaan berhubungan dengan masalah was-was. Maka ini ada buku Bahaya Penyakit Was-was dan Solusinya dalam pandangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ini memang saya bahasakan pada Selasa yang lalu, saya dengan tegas mengatakan tidak ada was-was dalam Islam. Tidak boleh ada was-was, nggak boleh. Sampai dalam buku fikih kata para ulama, kalau ada orang wudu, selesai wudu dia bilang ada was-was, syaitan datang mengatakan tadi siku saya kena nggak ya? Udah selesai, kembali kepada keyakinan insya Allah kena. Karena satu kali dibuka was-was maka akan was-was terus tuh, nggak boleh. Sampai kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya waktu sholat was-was nih, keluar angin nggak ya? Kata Nabi SAW, hilangkan itu darimu, gitu kan? Hilangkan itu darimu sampai engkau mendengarkan suara atau mencium baunya. Kalau enggak berarti enggak batal. Udah selesai. Jangan hanya was-was saja. Jadi alhamdulillah sangat bagus dan tepat bukunya untuk dimiliki. Jadi saya referensikan termasuk menjadi ya referensi utama di rumah anda. Kemudian berhubungan dengan masalah poin ini juga penting. Banyak orang yang saya lihat, kalau nggak salah ada pertanyaan juga ya kemarin itu berhubungan dengan masalah bertamu. Dan
meminta izin. Ini ada etika meminta izin. Nasihat Nabi SAW dalam bertamu, menjadi tamu di rumah orang. Di antaranya hadis yang mengatakan kalau kalian datang ke rumah seseorang lalu kalian mengetuknya 3 kali dan belum dibukakan, maka pulanglah. Tidak usah paksain. Kemudian untuk akhwat kita ya, di belakang, saya sempat juga membahas dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang masalah ya, tidak perlunya seorang muslimah keluar negeri, apalagi ke negara kafir tanpa ada udzur syar'i. Kalau ikut suami darurat, apa boleh buat? Atau memang dasarnya lahir di negara itu? Kalau tidak, nggak usah. Di antara referensi yang menarik yang perlu dibaca, apa saja yang tidak boleh muslimah lakukan adalah buku kecil ini, 70 kekeluruan wanita. Buku kecil, di antaranya yang dibahas adalah masalah tadi tidak bolehnya seorang muslimah meninggalkan negara-negara Islam ke negara-negara kafir, baik alasan nuntut ilmu atau yang lainnya. Karena itu tidak diperlukan. Ujung-ujungnya ijazah akan disimpan di lemari, dan yang membawa anda masuk ke dalam surga hari kiamat adalah masalah rumah tangga anda. Bagaimana suami, bagaimana anak, bagaimana kewajiban berbakti dengan orang tua dan seterusnya. Kemudian juga ada kisah-kisah tauladan yang saya temukan buku yang tertarik, yang paling menarik masalah sahabat-sahabat Nabi. 2 jilid buku ini terbitan Ibnu Katsir. Ini disebutkan banyak sekali sahabat-sahabat di sini. Judulnya Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, jilid 1 dan jilid 2. Jadi buku termasuk referensi yang sangat bagus kalau ada yang mau tahu tentang kisah sahabat. Dan saya berikan kronolognya sedikit. Kalau anda sadari bahwasanya kenapa kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia, terutama yang dijamin surga, bisa terkekalkan, artinya Allah jaga sampai sekarang. Itu tujuannya bukan hanya untuk dikenang, tapi memang Allah ingin menitip beratkan kepada kita bahwasanya ini loh, ada orang-orang yang sudah mendahului kalian yang sudah berhasil dapat jaminan surga tanpa hisab. Ikuti cara hidupnya, kalian akan sama dengan dia. Jadi sini di awal-awal disebutkan tentang Abu Bakar itu bagaimana dia nikah dengan siapa, apa saja kegiatannya sehari-hari, apa kelebihannya disebutkan oleh Nabi SAW. Kita nanti akan melihat ternyata sederhana sekali gitu hidupnya mereka. Tapi kok bisa dapat jaminan surga? Ada poin-poin yang penting di sini dititip beratkan oleh penulis tentang masalah itu. Jadi artinya luar biasanya nih sahabat-sahabat yang biasa. Abu Bakar juga tidur, Abu Bakar juga makan, Abu Bakar juga menikah, juga punya anak, juga sedih, juga senang dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Tapi kenapa dia bisa dijamin masuk surga? Maka akan ada penitikan berat di situ. Umar juga begitu, Uthman juga begitu, Ali juga begitu, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Allahu a'lam. Ini referensinya. Baik, kita masuk malam ini insyaallah ke dosa besar yang ke-63. Tiyarah. Tiyarah itu pesimis. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Di sini ditiberatkan karena burung dan sejenisnya. Jadi kronologisnya ini sebenarnya orang-orang masa jahiliyah dulu, orang-orang Quraisy. Mereka itu kalau mau safar, mau mengadakan perjalanan, mereka selalu mengambil burung merpati kemudian dilepas. Kalau burung merpati itu ke arah timur, berarti dia yakin dia akan selamat. Enggak ada masalah dalam perjalanannya. Bisnisnya akan berhasil. Targetnya akan tercapai. Kalau ke arah barat, berarti dia akan ada masalah. Mungkin dia akan gagal, mungkin dia akan begini dan akan begitu. Maka dia tidak jadi safar. Berarti dia menggantungkan nasibnya dengan burung tadi. Ini namanya tiyarah. Tiyarah itu diambil dari kata-kata ta'irah. Terbang, diterbangkan. Jadi seperti menerbangkan nasibnya. Itu kan dengan burung. Atau kalau bahasa sekarang kita lebih umum, kita mengatakan menggantungkan nasib dengan benda. Kasuistik misalnya di Indonesia itu orang mengatakan tangan kirinya gatal mau dapat duit, tangan kanan gatal mau keluarin duit, dan yang seperti itu mirip-mirip, seperti misalnya kelopak matanya kedap-kedip atas mau senang, kalau yang di bawah mau sedih, kupingnya, apa sajalah, alisnya, beragam macam. Itu semua namanya tiyarah. Tidak ada dalam Islam. Kalau tangan kiri gatal mau dapat duit, tiap hari aja kita gatalin, dapat duit. Masalahnya urat sarafnya lagi bermasalah. Gitu kan? Begitu pula dengan matanya, kalau capek memang kurang istirahat maka pasti akan kelopak matanya pasti akan kedap-kedip, urat sarafnya akan bermasalah. Nggak ada hubungannya. Kita paling sering nih di Indonesia yang menggantungkan nasib dengan benda-benda seperti ini.
masuk dalam ramalan-ramalan bintang, beli majalah yang paling pertama dicari ramalan bintangnya. Oh bintang saya Sagittarius, bintang saya ini, bintang saya itu. Tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan kita punya bintang. Nggak perlu ramalan bintang, bahkan kita dilarang. Lalu dicari situ nasibnya apa, jodohnya bagaimana, rezekinya apa, warna apa yang dia suka. Lalu dia gantungkan nasibnya pada ramalan tersebut. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, man ata arrafan wa sa'alahu an syai' lam tuqbal salatu minhu arba'ina yauman. Siapa yang bertanya saja, mendatangi peramal atau percaya apa yang sedang ditulis, ya, membaca apa yang sedang ditulis, ya, dia belum percaya, cuma sekedar menjadikan ya iseng, sampingan, maka tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Siapa yang mendatangi peramal, bertanya, penyamun, penyihir, kemudian percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada dalam Islam itu, nggak ada semuanya itu, nggak ada menggantungkan nasib sama benda, makhluk. Mati, berjiwa, yang tidak berjiwa atau yang berjiwa, sama saja, tetap tidak boleh. Nggak boleh menggantungkan nasib dengan malam dan siang. Apa saja semua tidak boleh. Diikuti lagi dengan masalah pesimis. Oh mungkin ya begini, oh mungkin ya begitu. Diikuti dengan was-was yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga akhirnya banyak hal yang dia tinggalkan dan tidak kerjakan gitu. Saya ingin, ini cuma sekedar dari judul ya. Saya ingin lebih dalam masalah mukaddimahnya. Saudaraku, Islam ini agama yang sempurna. Kalau seorang muslim, dan dia selalu bahagia ya, muslim itu selalu bahagia sebenarnya. Dari mana dalilnya dia selalu bahagia? Dia semestinya harus selalu senyum, dia harus selalu senang, dia harus selalu bahagia saja dalam hidupnya. Gak ada masalah bagi muslim. Kenapa? Ada alasannya. Pertama, kalau dia diberikan nikmat sama Allah, kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan, kepintaran, apa saja dikasih sama Allah, dia ingin mempertahankan nikmat itu atau menambahnya, kata kuncinya satu: bersyukur. Selesai. Nggak ada dalam agama lain ini, agama manusia mau difahami seperti ini susah, nggak ada. Allah cuma mengatakan syukur, selesai, habis urusannya. Ditambah, la in syakartum la azidannakum. Allah sudah jamin kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, gitu kan. Jadi sudah ada kebahagiaan muslim. Apalagi kita lagi makan enak, alhamdulillah. Nanti makan yang kedua pasti enak, alhamdulillah lagi. Makan ketiga pasti enak, alhamdulillah lagi. Makan yang ke-100 pasti enak. Seterusnya begitu. Tidur enak, bangun tidur, alhamdulillah. Berarti nanti tidur yang kedua enak, tidur yang ke-100 enak. Terus selama dia bersyukur. Seterusnya begitu. Dia berhubungan suami istri, dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan buat kenikmatan itu terus ada padanya. Dan seterusnya. Ya. Kepintaran yang dia miliki, selama dia tidak sombongkan diri, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata kunci cuma satu itu saja. Nggak ada capeknya mulut kita mengatakan alhamdulillah, 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 maka pasti bertambah, pasti, jaminan. Yang bilang ini siapa? Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan alam semesta. Nggak mungkin salah. Saya sudah pernah kasih contoh kan, kalau masih ingat. Kalau ada seorang guru sekolah berkata kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian setiap kali ketemu saya mengatakan terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, saya tambah nilainya kalau ujian. Kira-kira bagaimana murid-muridnya? Setiap ketemu pasti bilang terima kasih, karena nilainya mau ditambah. Tapi ingat ya, ini dikutip, dibuat kurungan, hanya masalah tambahan nilai saja. Ada pimpinan perusahaan bilang sama bawahannya, kalau ada di antara pegawai saya yang setiap ketemu saya mengatakan terima kasih Pak sebagai atasannya, saya tambah gajinya akhir bulan. Bagaimana keadaannya kira-kira pegawainya? Mungkin akan tinggalin mejanya walaupun ada pekerjaan penting, datang ke bosnya hanya mengatakan terima kasih Pak. Apalagi kalau ditentuin setiap terima kasih 10.000. Itu berapa kali dia ucapin terima kasih satu hari? Kalau perlu dia lembur. Boleh SMS pun dapat 10.000, SMS semuanya, gitu kan? Tapi kurung lagi, tanda kutip lagi, ini hanya sekedar ditambah gaji di akhir bulan. Kita dengan mengucapkan alhamdulillah, itu satu kali ucapan, masuk di dalamnya kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan, kepintaran, semuanya. Semuanya. Tambahan uangnya, tambahan kesehatannya, tambahan keturunannya, semuanya dikasih dengan alhamdulillah saja. Padahal tadi kita mengejar honor saja sudah luar biasa sama atasan kita. Mengejar nilai saja yang satu, kita sudah luar biasa dengan guru kita.
Ini poin penting. Jadi kebahagiaan luar biasa bagi muslim, hanya dengan bersyukur dia akan tambah. Kalau musibah datang, juga satu kata kuncinya. Udah dikasih rahasianya. Ini kalau musibah datang, pasti Allah mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti menguji kalian. Tidak mungkin manusia tidak diuji. Wa lanabluwannakum, kami pasti akan uji kalian bisyai'in, tapi hanya dengan sedikit saja. Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsin minal amwal wal anfus, mungkin juga ada kekurangan harta, bisnis bangkrut, orang utang nggak bayar, modal yang kurang, mau beli sesuatu harus tunggu beberapa waktu baru bisa dapatkan uangnya. Juga kehilangan jiwa, dicintai istri, anak, suami meninggal. Allah mengatakan, kata kuncinya rahasianya, wa basyiris sabirin. Beritahukan berita gembira kepada siapa? Satu, sabar. Orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kalau ditimpa musibah apapun, sampai ulama salaf kalau jalan sepatunya kena batu, kakinya kena batu, mereka mengatakan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika, mereka itulah alaihim salawatu mir rabbihim, akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan juga rahmat dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah sekali. Tambah nikmat, syukur. Ada musibah, sabar. Selesai. Orang mukmin luar biasa. Kalau kita sudah tahu kita pasti akan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla, orang kafir atau orang muslim, semua akan dicoba oleh Allah. Lalu kita dikasih jalan keluar untuk menghadapi musibah, itu luar biasa. Kita masuk dalam sebuah kompetisi pertandingan. Kemudian kita dikasih perangkat-perangkatnya untuk menang, gitu kan? Dikasih sepatu yang bagus, dikasih baju yang cocok, dikasih kendaraan tunggangan, mau lomba perahu, kapal, tanding kapal, kita dikasih kapal yang paling bagus, kita dikasih seragam yang paling mudah, kita dikasih perangkat-perangkatnya semua siap. Gampang sekali, tinggal tunggangin, pelajari, selesai. Begitu orang beriman, gitu kan? Jadi kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, baik. Kalau dia mau menambah derajatnya, ya, kalau dia mau menambah melipat gandakan pahala dari amal perbuatan, dia juga bisa. Seperti adanya tempat-tempat, adanya Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, bisa dilipat gandakan pahala sholat. Dia berbuat amal baik di bulan Ramadan, nanti akan datang itu juga sama. Nanti insya Allah pertemuan kita terakhir saya akan bahas dahsyatnya Ramadan, supaya nanti kita termotivasi untuk bagaimana menghadapi Ramadan di Selasa terakhir. Insya Allah nanti kalau Allah masih mudahkan panjang umur dan mudahkan semua keberkahan hidup, kita akan bahas masalah itu di Selasa terakhir nanti di bulan Juni. Jadi kalau dia mau melipat gandakan bisa. Misal, kalau saya jadi pegawai di sebuah perusahaan, kemudian saya ingin mendapatkan gaji saya yang sudah dijanjikan, gampang, datang saja kerja on time, gitu kan? Pulang juga on time, selesaikan kerjaan dengan baik, selesai, saya terima gaji saya, 1 juta saya terima. Tidak ada kezaliman, saya berikan hak perusahaan, perusahaan kasih hak saya, iya kan? Tapi kalau ada pegawai yang mau mengejar target-target tertentu di perusahaan juga dikasih solusi. Misal perusahaan akan memberikan bonus mobil bagi orang yang mencapai nilai prestasi penjualan tertentu sampai sekian misalnya, atau ada mengembangkan perusahaan dari sisi apalah ya yang dia miliki keterampilan, lalu dia bisa, maka dikasih mobil, dikasih motor, dikasih rumah misalnya bonus, kasih umroh, ya, dinaikin jabatannya. Tentu kalau ada pegawai yang mau mengejar target ini, dia akan bisa. Kalau dia kejar terus dia berusaha dan akhirnya dia sampai target, selain gaji yang dia terima tiap bulan dia dapat bonus kan. Berarti dalam kehidupan kita pun duniawi ada namanya penambahan prestasi. Nah dalam syariat kita ada itu. Tadi untuk dipertahankan nikmat atau ditambah kita syukuri, gitu kan? Artinya secara individu saja, mau bertambah makanan, mau bertambah minuman, itu bisa saja kita syukuri. Tapi di sini yang saya maksudkan adalah bertambahnya nilai pahalanya, nilai balasannya, nilai gajinya tadi, nilai ujiannya kalau dia lagi ujian. Bagaimana caranya dia bisa menambah itu? Dengan cara memaksimalkan waktu dan tempat, juga jenis-jenis ibadah yang diperintahkan kepada dia.
Misal Mekah dan Madinah kalau dia umroh dan haji dia pahalanya besar. Itu kan tempat yang dilipat gandakan. Kemudian ada bulan waktu, bulan Ramadan, bulan Ashhurul Hurum, kayak bulan-bulan dimuliakan, Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini semua bulan-bulan dilipat gandakan pahala, bisa dimaksimalin sama dia. Kalau ada muslim mau ngejar pahala lebih besar di situ, dia akan dapat selain pahala-pahala yang rutin dia terima dari 5 waktu sholat, dari sunnah rawatib. Tapi ada pahala-pahala lain karena dia kejar di bulan-bulan ini misalnya, gitu kan? Dia bisa lipat gandakan. Saya pernah kasih contoh, kalau saya ngajak teman saya ke masjid, sholat sama-sama, ayo akhi ke masjid yuk, pahalanya besar, gini, beragam macam, saya jelasin hadisnya misalnya. Baik, dia tertarik, dia sholat dengan saya. Begitu imam Allahu Akbar, saya sholat, dia sholat, dia dapat 10 pahala, saya dapat 10 karena saya sholat. Misal contoh, kadar pahalanya 10. Dia dapat juga kadar pahala 10 karena dia sholat. Tapi karena saya ngajak dia, Allah memberikan saya nilai 10 pahala sholat dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Karena saya yang ajak dia. Saya ngajak 3 orang, 3-tiganya saya dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Makanya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum dan radhiyallahu anhum, banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka tuh sebelum azan keliling dulu ke rumah teman-temannya, ke rumah kerabatnya, ke rumah ponakannya, adiknya, saudara yang dipanggil semua, sholat ya sholat, sampai dia putar jauh, nanti tiba di masjid baru azan gitu. Karena inginnya dapat pahala banyak, langkahnya lebih banyak, dia juga bisa ngajak orang lain. Jadi kalau hadir pengajian begini jangan sendirian, SMS ke teman-teman, telepon, panggil. Subhanallah, mungkin dengan satu buah hadis dia berubah menjadi baik sampai dia meninggal, Anda panen pahalanya. Kenapa orang-orang bisa ngajak teman-temannya ke bar, ke diskotik, janjian di diskotik ini ya, di tempat ini ya, di karaoke ini ya, mereka janjian dengan bangga pergi sampai jam 10 malam mereka baru keluar dan seterusnya. Kenapa kita kalau ke pengajian tidak mau? Padahal sebenarnya itu kesempatan gitu kan. Nah, yang luar biasanya, orang yang membangun masjid tempat saya dan tadi teman-teman yang saya ajak sholat itu panen pahala kita semua walaupun dia sudah meninggal. Artinya dalam Islam kita bisa mendapatkan tuh peningkatan prestasi, bisa didapatkan. Begitu pula pada saat kita berbuat salah. Jadi saya sudah kasih contoh ya, kalau mau nambah nikmat pertahankan tadi syukuri, kalau datang musibah kita bersabar dengan kalimat istirja'nya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mau lipat gandakan pahalanya ya, tambahan prestasi nanti kita dapatkan, maka kita dengan cara menggunakan memaksimalkan waktu dan tempat yang dijanjikan. Baik, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kata kunci juga satu, taubat. Semua satu-satu saja. Taubat nasuha. Menyesali, tinggali perbuatan itu seketika, lagi zina berhenti, sesali dan janji sama Allah tidak ulangi. Selesai, dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dikatakan, ya, Allah itu lebih gembira daripada dengan taubat hambanya daripada seseorang dari kalian yang pergi di padang pasir lalu dia bawa seluruh bekalnya, lalu tiba-tiba waktu dia tidur dia bangun, untanya sama bekalnya semuanya hilang. Kemudian dia pada saat dia keliling cari nggak ketemu, dia kembali, dia bilang saya kembali aja ke pohon awal deh, saya tidur, mudah-mudahan pada saat saya bangun saya sudah mati. Begitu dia tidur, dia bangun, ternyata untanya ada di sebelahnya. Maka dia peluk untanya, dia senang karena bekalnya semua ada di situ, uangnya, makanannya, untanya, kendaraannya akan menyelamatkan dia dari padang pasir. Allah lebih gembira daripada ya orang tersebut dengan taubat hambanya. Kita dimotivasi untuk taubat. Islam tidak pernah mengenal masa lalu, nggak ada masa lalu. Habis masa lalu tuh habis. Ustaz saya berzina 50 tahun, masa lalu. Saya pernah berbohong, masa lalu. Kalau Anda masih bernafas, saya cuma tanya, Anda mau bertobat nggak? Mau. Baik, mulai sekarang. Taubat, pikir ke depan. Karena dalam Islam masa lalu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW kan, at-taubatu jubbu ma qablaha. Taubat menghapuskan semua kesalahan yang lalu, nggak tersisa. Islam nggak lihat masa lalu. Ada pernah seorang wanita berkata, Ustaz bagaimana kalau seandainya pezina? Berzina sudah lama, kemudian dia taubat, masih layakkah dia mendapatkan laki-laki yang mukmin? Saya bilang iya, masih layak. Yang tidak layak kalau dia masih berzina. Karena kata Allah SWT dalam Al-Quran, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Kalau dia rutin pezina perempuan kerjaan tidak mau taubat, barulah Allah datangkan jodohnya dia pezina juga laki-laki atau orang musyrik. Sebaliknya, wazani la yankihuhu
illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki yang pezina tidak mungkin dia menikah kecuali dengan perempuan pezina juga kalau dia tidak taubat, tetap dalam keadaannya dia, atau wanita musyrikah. Wa hurrima dzalika 'alal mu'min, dan diharamkan itu bagi orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, artinya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah pernah berbuat salah lalu bertaubat. Karena tidak pernah ada orang yang tidak buat salah, enggak ada. Enggak ada, saudara. Enggak ada manusia suci, itu enggak ada. Ada manusia yang disucikan ia. Para nabi-nabi ya. Nabi-nabi pun punya salah. Nabi Musa pernah pukul orang mati. Nabi Adam alaihissalam pernah makan buah khuldi. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah, bersumpah akan mengistighfar untuk ayahnya yang kafir dan Allah tegur. Banyak. Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan madu sampai turun pertama surat Tahrim. Karena mengharamkan madu, padahal madu Allah halalkan, ditegur oleh Allah. Wahai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya mencari ridho istri-istrimu? Turunkan ayat menegur itu. Mereka disucikan, tapi mereka tidak suci. Artinya mereka berbuat salah, gitu kan? Mereka berbuat salah, tetapi mereka langsung diluruskan oleh Allah pada saat itu agar menjadi contoh bagi pengikutnya. Artinya kita saja juga berbuat salah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kullu bni Adam khatta'un, semua anak Adam pasti berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu atau yang segera bertaubat. Yang penting mau taubat, itu dalam agama. Jangan sudah tahu kebaikan tidak mau taubat, tetap aja dalam kesalahan, itu salah. Luar biasanya Islam. Dari apa yang saya contohkan atau saya berikan gambaran tadi saudaraku, saya ingin tanya, apa yang mesti membuat Anda kecewa? Kira-kira. Dan saya tekankan dengan sangat tegas, tidak ada kekecewaan dalam Islam, nggak ada. Muslim tidak boleh kecewa, selesai, nggak ada kekecewaan. Tidak ada putus asa dalam Islam, nggak ada. Tidak ada penyesalan dalam Islam, nggak ada. Nggak perlu ada semuanya. Ulama sedikit menitik beratkan, kecuali kalau dia sesali dosa yang pernah dia lakukan saja. Dia sesali kenapa dia kehilangan peluang amal soleh, baru sekarang dia taubat, itu masih boleh. Tapi itu pun tidak boleh dia pesimis. Tidak boleh dia mengatakan, kalau begitu saya masih bisa masuk surga ya. Bisa, gitu kan? Bisa, harus yakin. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena Allah SWT mengatakan, ya, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, ya, Allah SWT berfirman, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim. Yang israf itu artinya kalau kita dalam harta mubazir, berlebih-lebihan, membuang-buang hal yang tidak dipakai gitu. Kalau dalam dosa sudah berlebih-lebihan, baru zina 1 jam, zina lagi 1 jam kemudian, zina lagi 1 hari, mungkin 10 kali zina. Mungkin 1 hari 10 kali mencuri, mungkin 10 hari berbuat, 1 hari berbuat sekian ratus dosa. Asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Enggak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Enggak ada yang tidak diampuni. Lalu untuk apa putus asa? Untuk apa pesimis? Untuk apa kecewa? Mau tambah nikmat tinggal bersyukur. Mau ada musibah tinggal bersabar. Dan ini sabar luar biasa ini. Wala yulaqqaha illa alladziina sabaru wala yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Surga itu tidak didapat kecuali bagi orang yang sabar, dan tidak ditemukan surga itu kecuali bagi orang-orang yang memiliki nasib yang baik. Sabar bukan lu saudara duduk, saya sering ulangi. Sabar itu terima takdir Allah lalu action cari jalan keluar untuk masalahnya. Bangun tidur flu, jangan ngeluh, mulutnya tahan. Boleh diucapin cuma alhamdulillah. Oh, Allah lagi coba. Sabarin, karena pahala sabar akan didapati pada saat musibah sedang datang. Enggak ada pahalanya kalau musibah enggak ada. Disitulah Anda dibutuhin sabar. Lagi bangun flu, sabar. Kemudian ikhtiar, minum obat, minum teh hangat supaya sembuh. Itu sabar namanya. Jadi bukan sabar duduk manis, enggak apa-apa nanti Allah sembuhin sendiri, saya duduk di sini, enggak bisa. Ada solusinya sabar.
Mau tambah nikmat, mau pertahankan bersyukur, mau ada musibah bersabar. Kemudian mau melipat gandakan bonus-bonus pahala, prestasi-prestasi supaya fasilitas lebih banyak di surga, itu dengan cara memaksimalkan waktu dan tempat yang sudah Allah mudahin buat dia. Dan juga pada saat dia berbuat dosa, tinggal taubat. Selesai. Taubat itu hitungan detik, saudaraku. Luar biasa itu. Bagaimana kalau kita punya pegawai mencuri satu kali saja, berbohong satu kali, menipu satu kali, masih mau kita pekerjakan? Nggak mungkin. Siapa yang mau pekerjakan penipu? Walaupun sudah sekali, berbohong, mencuri, nggak mungkin kan? Tapi Allah beda. Itu sudah jadi pegawainya di dunia nih. Kita jalanin tugasnya, khalifah di muka bumi, cocok tanam, apalah, kita buat macam-macam. Tapi ada pelanggaran, ini nggak boleh pelanggaran. Kita lakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita sudah mencuri, kita sudah berbohong, kita sudah menipu, kita sudah berzina, kita sudah ini, macam-macam kesalahan dilakukan, sampai membunuh, dosa yang besar, durhaka dengan orang tua, apa saja, syirik, menyembah selain Allah. Asal mau taubat, Allah selesaikan yang lalu, asal taubat. Dan taubat berarti syaratnya tadi salah satunya adalah dia harus meninggalkan dosa itu seketika, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti, lagi zina berhenti, kemudian sesali, kemudian yang ketiga yang penting ya tidak bertekad sama Allah, berjanji tidak akan mengulanginya. Kalau anda buat dosa, ya deh saya mau tinggalin, saya nggak mau zina, misal ya waktu itu buat, tapi satu waktu kalau ada kesempatan saya ulangi lagi, berarti nggak janji sama Allah nih mau ngulangi, ini tidak mengulangi, gitu kan? Poin ketiga, nggak diterima taubatnya, harus syaratnya terpenuhi. Berarti seorang muslim luar biasa. Lalu untuk apa putus asa, untuk apa kecewa? Keluar, saya sering bahasakan dari bingkai hidup yang kita buat sendiri kan. Sering kekecewaan itu kenapa? Putus cinta. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa mati, saya bisa gila. Gila bener nanti. Saya kalau tidak kerja di perusahaan ini nanti begini. Itu pesimis semua, itu nggak boleh. Rezeki dari mana Allah berikan? Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir dengan apapun. Ingat, saya ulangi lagi. Tidak ada kekecewaan dalam Islam, tidak usah kecewa. Kita mau keluar hujan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna raji'un. Allah masih mau saya istirahat di rumah, sangka baik dengan Allah, selesai. Nggak perlu kecewa. Ada orang, ya hujan lagi. Loh, memang kalau kita bilang begitu hujannya berhenti? Enggak kan? Tapi orang-orang beriman terima itu, terima saja. Karena kita berkeluh kesah dengan tidak keluh kesah, tetap hujannya terjadi. Gitu kan? Sekarang kita bawa mobil, bannya kempes. Aduh, sial mobil ini. Nah, ini bahaya sekali. Apakah kalau kita bilang begitu bannya kembali utuh? Enggak. Sudah gerutu, hatinya enggak enak, pikirannya jadi kacau, bannya tetap kempes. Keluar dari masjid sendalnya hilang, marah-marah. Baru dapat pahala dari masjid majelis ilmu, keluar marah-marah, hilang sendalnya. Nggak bakal kalau dia marah-marah sendalnya kembali, nggak bakal kembali. Islam mengajarkan, oh cobaan lagi datang, sabar kata kuncinya, kembali ke sabar, terima dulu, oh Allah lagi coba nih, terus ikhtiar cari aja, nggak ketemu sudah, sangka baik aja dengan Allah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku, selalu. Oh sangka baik, mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Mungkin sendal itu ada uang haramnya. Terus kita kalau dalam musibah tuh lihat yang sesuatu yang lebih besar ya. Di luar masjid ini ada orang yang punya uang 1 juta, 100 juta, dia bisa beli sendal 100 juta satu pasang, tapi nggak bisa dipakai karena kakinya satu sudah puntung. Kita masih utuh kakinya, tinggal beli sendal 50 ribu selesai. Mudahin kehidupan, mudahin. Orang muslim itu, orang mukmin hidupnya mudah. Bangun tidur gak ada makanan, udah tawakal Allah, cari, ikhtiar. Aduh nggak ada makanan, lapar, apakah dengan ucapin lapar akan hilang lapar kita? Enggak. Ikhtiar, terima, senyum, jalan, cari. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah benar-benar hakku tawakuli, betul-betul tawakal yang luar biasa, artinya pasrah kepada Allah, maka pasti kata Nabi SAW, Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberikan burung yang keluar pagi hari, kemudian dia balik sore dengan membawa makanan untuk anak-anaknya. Masalahnya ragu. Pulang ke rumah, ini sebentar bertengkar nih sama istri, sangka buruk dengan Allah, bertengkar betul nanti. Nanti saya sampai sana bertengkar sama teman saya, nanti saya dimarahin sama atasan saya, nanti sangka baik. Kalau kita punya udzur syar'i, kita punya ada alasan, sampaikan. Dan sudah saya bahasakan ya, dalam Islam itu kita dianjurkan saudaraku,
Jangan pernah diam kalau dalam masalah kebenaran ya. Termasuk ulama mengatakan kebenaran itu adalah menyampaikan argumen kenapa kita kerjakan sesuatu walaupun itu benar atau salah. Misal, saya melakukan satu perbuatan sudah benar nih saya lakukan. Lalu ada orang tanya, kenapa buat begini ya? Kita jelasin, karena ini, jelasin. Kalaupun saya berbuat salah, kemudian saya ngakui, ditegur, ini salah ya. Baik, mohon maaf ya, saya mengaku salah. Tapi tadi saya buat, jelasin argumennya. Karena ini. Nggak apa-apa. Tapi saya akui sebagai, bisa saja itu termasuk menyampaikan kebenaran. Dan bisa saja apa yang kita sampaikan sebagai penjelasan tadi, membuat orang lain ambil pelajaran, sehingga dia tidak jadi, atau tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Nggak ada kekecewaan, nggak ada putus asa, ya, nggak ada penyesalan, nggak perlu. Yang berlalu, istighfar kepada Allah kalau buat salah, taubat. Kalau berbuat baik, alhamdulillah. Yang sudah berlalu dari umur-umur kita. Mulai tadi pagi, tadi sore, sampai ke belakang ini, 30, 40 tahun, 50 tahun ke belakang, udah selesai. Ingat, oh kalau ada salah, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya tobat kepadamu ya Allah. Udah. Kalau baik, pernah sholat, pernah ini, alhamdulillah. Udah, selesai. Jangan kesalahan itu membuat kita terus teriming-iming, merasa putus asa dengan rahmat Allah, tidak bisa berbuat lagi ibadah. Allah nggak terima. Atau perbuatan amal soleh yang pernah kita lakukan di lalu, kita bukan syukuri, tapi kita malah membanggakan sehingga tidak perlu berbuat amal soleh. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang dari kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Karena dulu sudah berlalu, malaikat sudah catat. Rakib catat, nggak pakai tidur malaikat itu. Kalau lagi tidur dicatat. Rakib catat semua, atid catat semua. Ini baik, ini buruk, selesai. Umur 17 tahun dulu, oh saya dulu waktu SMA rajin sekali sholat malam. Ya itu sudah, lewat. Sekarang, sholat nggak? Nah, tiap hari kita punya buku lembaran amal yang mesti dilaporin. Harus tiap hari kita kejar target itu. Sekarang kalau orang kerja di perusahaan, dia bilang, dulu 5 tahun lalu saya baru masuk kerja, saya rajin sekali. Tapi sekarang ternyata tidak masuk, sebulan tidak masuk, dipecat. Walaupun dulu 5 tahun lalu tuh rajin masuk, itu urusan dulu. Karena setiap hari ada masa jadwal kerja kan? Kan begitu, sama buku amal. Kita punya tiap hari absennya. Sholat subuhnya, sholat sunnah-sunnahnya, duhanya, kemudian zikir paginya, kemudian duhurnya, sholat qabliyah ba'diyahnya, kemudian asarnya, kemudian maghribnya, kemudian isya'nya, tahajudnya, semua. Ada jadwalnya semua. Dicatat nggak sama malaikat? Ini benar dikerjain. Sehingga kita nanti perbaiki, kita dapat hasilnya hari kiamat. Kan begitu. Jadi yang sudah berlalu, kalau salah minta istighfar, kalau baik kita bersyukur. Hari ini maksimalin. Jangan sia-siain. Apa saja kesempatan ibadah, kejar semua. Apa saja. Nasihatin orang, ngomong orang, doain orang. Saya subhanallah kadang-kadang kalau saya sampaikan statement ini, saya jadi coba praktekin dalam hidup saya, betul-betul memang betul dari lapangan tuh. Jadi kita bisa dapat pahala hampir di setiap detik hidup kita, subhanallah. Kita lagi jalan nih, di jalanan, macet. Ya Allah mudahinlah. Sudah doa tuh, pahala. Ada orang minta-minta, ya Allah berikan dia kekayaan. Kita sudah berdoa tuh. Ya Allah mudahin saya sampai ke tujuan. Ya Allah mudahin urusan saya. Ya Allah mudahin saya sampai ke rumah. Banyak sekali doa yang bisa disampaikan tuh. Ya Allah, ya mudah-mudahan darah yang mengalir di urat-uratku ini semua Engkau mudahkan tetap bisa mengalir sampai aku meninggal dalam kondisi baik, tidak ada penyakitnya. Doa. Lagi dengar ceramah di radio, ya Allah mudah-mudahan ini ilmu jadi ilmu yang manfaat buat saya bisa amalkan. Ya Allah berikan manfaat dan pahala kepada orang yang sudah menyampaikan, dan terus berdoa terus. Banyak sekali. Amal soleh itu luar biasa per detik. Orang berbuat salah kita bisa. Perempuan tidak pakai jilbab banyak di jalanan. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan hidayah. Pelang. Minuman keras, pelang. Sampo, pelang ini yang perempuan telanjang. Ya Allah hilangkan. Lewat lagi ada bar. Ya Allah hilangkan. Ya Allah. Sekarang lagi pemilihan presiden. Ya Allah berikan pemimpin yang baik, yang adil. Ya Allah yang terbaik. Terus. Kalau betul terjadi apa yang kita berdoa, maka kita panen pahalanya tuh karena kita berdoa. Per detiknya kita punya hidup ini luar biasa, peluang untuk memperbanyak ibadah itu banyak. Cuma kadang-kadang kita sia-siakan. Sampai saya sering bahasakan dulu kan, kalau antum masih ingat, kalau mau ke mall saja atau kemana, di Masjid Al-Azhar lah mau pergi pengajian, ya Allah mudahin parkiran. Sudah doa itu pahala. Nanti Allah mudahin betul tuh parkiran. Walaupun sebenarnya parkiran bisa kita dapat, tapi kenapa tidak ditunggangi sama doa? Sementara kita kalau pakai baju, setiap pakai baju disuruh berdoa, alhamdulillah ladzi kasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi hal minni wala quwwa. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan aku menggunakan baju ini dan dijadikan sebagai rezekiku, gitu kan? Ya tanpa ada daya dan upaya dariku, dapat pahala. Pakai baju. Ada orang pakai baju tidak baca doa, ya biasa saja.
Tapi kalau dia baca doa kan pahala. Hampir setiap lini kehidupan kita, subhanallah, kalau kita jeli dapat pahala. Mau tidur pun pahala itu. Kalau niatnya tidur, ya Allah mudah-mudahan saya kuat jadi saya bisa sholat tahajud nanti malam. Tidurnya jadi pahala tuh. Gitu kan? Luar biasa itu. Semuanya. Bahkan dalam Islam kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa, saya ulangi lagi, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah amal kebaikan, maka pada saat dia terhalang untuk mengerjakannya karena uzur, tua, sakit, stroke misalnya, gila tiba-tiba, gitu kan? Selama dia belum meninggal, maka Allah tetap mencatatkan baginya kebaikan-kebaikan tersebut. Orang biasa sholat berjamaah di masjid, waktu dia masih kuat, kemudian tiba-tiba dia stroke, nggak bisa lagi jalan, lumpuh total di ranjangnya. Apa yang terjadi? Tetap Allah catatkan baginya pahala sholat di masjid walaupun dia sholat di kamarnya, walaupun di atasnya, karena dulu dia rutin kerjain. Anda kalau sering jaga sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, kemudian kita musafir, nggak sempat kerjain itu karena kita jamak qasar, ya, malah tidak ada qobliyah dan ba'diyahnya, tetap dicatat punya qobliyah dan ba'diyah. Sering biasa puasa Senin Kamis, tapi ternyata pada saat safar kita tidak lakukan, maka tetap dicatat puasa Senin Kamisnya. Itu hadis Nabi. Luar biasa agama Islam ini. Luar biasa gitu. Ini lagi saya titik beratkan juga dengan tulisan saya, mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Indahnya Islam dan indahnya Islam dan menjadi seorang muslim. Luar biasa gitu. Luar biasa. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Enggak ada yang lebih mahal daripada itu, saudara. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah sudah bisa masuk surga, gitu kan? Nabi SAW dalam hadis Bukhari duduk di dalam sebuah kebun, ada lagi merendamkan kakinya di air, lalu datanglah seseorang sahabat yang mengatakan, aku lalu masuk ke dalam Nabi SAW, itu kalau salah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku datang untuk menemui anda. Kata Nabi SAW, beritahukanlah semua orang yang kau temui di belakang kamu bahwasanya siapa yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya, gitu kan? Dalam riwayat dikatakan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dengan lisannya, ya, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam surga. Maka kata sahabat ini, kalau gitu ya Rasulullah, saya beritahukan orang-orang. Kata Nabi SAW, kalau begitu mereka nanti akan menggantungkan nasibnya dengan itu. Tapi kata para ulama, sampai saya pernah temuin salah satu murid Syekh Albani rahimahullah, beliau punya tulis, ya, kalau tidak salah judulnya begini bahasa Indonesianya, la ilaha illallah punya timbangan sendiri, punya kedudukan sendiri di timbangan hari kiamat, walaupun orang itu pernah berzina, pernah mencuri, pernah berbuat dosa-dosa kecuali syirik. Artinya masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah kalau la ilaha illallahnya itu ada. Itu luar biasa gitu. Beliau mengangkat sebuah hadis dan saya waktu itu sempat ya merenung apa yang beliau sampaikan di mobil saya di Jakarta waktu datang gitu kan. Saya langsung bilang, bagaimana lebih memahami masalah ini Syekh? Dia bilang, hadis Nabi SAW bahwasanya akan datang, hadis Bukhari, orang akan datang hari kiamat membawa dosa bergunung-gunung, banyak tidak bisa dihitung lagi. Saking banyaknya sampai Allah mengatakan pada dia, apa menurutmu kira-kira dengan dosa-dosamu ini? Bergunung-gunung dosa. Dia bilang, ya Allah, apa lagi? Saya akan masuk neraka. Kata Allah SWT kepada dia, apakah kamu tidak punya kebaikan yang bisa mengimbangi ini? Kata dia, apa ya Allah? Kebaikan apa kira-kira bisa mengalahkan di timbangan bergunung-gunung dosa begini? Lalu dalam hadis ini dikatakan Allah menyuruh malaikat menyuruhkan untuk dia namanya bitaqah. Hadis bitaqah nih, bitaqah itu seperti sebuah kartu ya. Dibuka kartu itu ternyata ada la ilaha illallah. Ditaruh di timbangan amal solehnya, maka la ilaha illallahnya membuat semua dosanya terlempar, semua yang gunung-gunung habis hari kiamat. Gitu kan? Tapi memang orang ini bertauhid, tidak pernah berbuat syirik. Ya cuma saja kita jangan sampai menggantungkan nasib dengan hadis seperti ini. Kenapa? Bisa saja terjadi memang kita berbuat salah. Ya, Allah ampuni dengan hadis bitaqah tadi, bisa terjadi. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui. Amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan saudaraku, itu akan menentukan derajat kita di surga. Kalau tadi orang berbuat dosa banyak nih, ditolong sama hadis bitaqah tadi, la ilaha illallah menolong dia misalnya, selesai dihapuskan, dia masuk surga. Tapi dia masuk surga karena amal solehnya tidak ada, masuk derajat-derajat yang rendah. Fasilitasnya biasa, walaupun sudah sangat luar biasa surga itu kan. Tapi kalau kita beribadah, beramal soleh, sholatnya dijaga, ini segala, puasa, zikir, bakti dengan orang tua, apa saja perbuatan baik kita kerjakan, maka itu terus mendongkrak derajat kita di surga.
Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, waktu beliau sedang keluar bersama beberapa sahabat dan langit lagi gemerlapan, lagi bintang-bintang banyak. Beliau mengatakan, demi jiwa aku yang ada di genggamannya, maksudnya demi Allah, nanti kalian pada saat masuk di surga akan melihat istana-istana di surga juga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Maksudnya jaraknya jauh. Kita kalau dari bumi lihat bintang kan kita cuma lihat terang ya, cuma itu. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana bentuk itu bintang, ada apa di sana, jauh sekali kan. Kata Nabi SAW, nanti kalian di surga kalian juga akan lihat istana di surga seperti itu jaraknya. Kalian cuma lihat kayak bintang-bintang terang gitu, tapi tidak tahu ada apa di sana. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu nanti yang anda bahas tadi itu ya, istana para nabi-nabi dan rasul? Kata Nabi SAW, bukan, tapi istana orang-orang saleh dari umatku. Maksudnya apa saleh? Berbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada putus asa, enggak ada penyesalan, enggak ada kata terlambat dalam Islam. Semua optimisme. Kita dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, diangkat oleh beliau hadis yang pertama adalah at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibhu bitawakkul. Tiarah adalah suatu kesyirikan, pesimis, gantungkan nasib sama benda-benda tadi, putus asa. Dan tidaklah kami melainkan orang-orang yang tertimpa praduga. Salah satu dari sisi tiarah maksudnya tidak ada orang kecuali pasti kena itu, ada was-wasnya. Tapi dia harus apa? Untuk mengobati, misalnya bapak ibu lagi mau bergerak lalu ragu, bisa nggak ya? Allah masih ampuni nggak ya? Saya masih bisa nggak ya? Saya ini nggak ya? Selalu gitu, itu pintu setan membuka supaya kita pesimis. Kata Nabi SAW, semua pasti bisa terlintas itu. Tetapi Allah akan menghilangkan itu dengan tawakal. Tawakal kepada Allah SWT. Saya pergi haji bisa nggak saya lakukan? Tawakal ala Allah, insya Allah bisa. Wong manusia yang lain haji bisa, waktunya sama 24 jam, matanya sama dua, kakinya sama dua, kenapa anda nggak bisa? Bisa. Abu Bakar masuk surga. Abu Bakar sama dengan kita manusia biasa, lahir dari rahim seorang ibu, kan gitu. Dia juga ibadah seperti kita lakukan ibadah. Kelebihannya dia dari sahabat Nabi adalah keyakinannya, bangun keyakinan itu. Saya pernah motivasi teman saya di Madinah. Saya kalau telepon sama beliau selalu saling memotivasi gitu. Kalau saya telepon beliau, coba apa kalimat motivasi ente? Dia sampaikan, saya juga sampaikan. Satu waktu saya pernah bilang, bagaimana pendapat antum kalau seandainya ada salah satu ulama yang antum idolakan meninggal, seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, ulama-ulama, atau sekarang anggaplah kalau saya bahasakan kepada anda semua ini, bagaimana kira-kira menurut antum kalau Syekh Sudes meninggal, Imam Haram, apa yang akan kita katakan? Kalau kita kenal kita akan mengatakan, oh luar biasa, pasti dia masuk surga gitu kan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita nggak jadikan diri kita seperti Syekh Sudes sekarang? Kenapa kita nggak hafal Quran, mulai yang berquran mulai buka baca surah yang kita inginkan lalu hafal, mesti bisa. Nggak boleh pesimis gitu. Kemudian saya tutup dengan hadis, karena ini cuma 2 buah hadis saja. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, la adwa wa la tiyara wa uhibbul fa'la, qila ya Rasulullah mal fa'lu, qala al kalimatut tayyibah. Tidak benar keyakinan bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, nggak mungkin kalau tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Dan tidak benar meninggalkan pekerjaan karena keyakinan pada burung, pada benda. Tidak jadi safar, tidak jadi kerja, tidak jadi pindah rumah karena ini, karena hari sial, karena tanggal sial, karena apa, itu semua tidak ada dalam Islam. Dan saya justru mencintai fa'al, al-fa'al. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, apa itu al-fa'al? Beliau mengatakan adalah kata-kata yang baik atau optimisme. Jadi dalam Islam kita tutup dengan dianjurkan kita mengucapkan khairan insyaallah. Khairan, selalu kita ucapin. Ada yang bilang, ini saya mau sampaikan berita, khairan insyaallah. Sebelum dia bilang, khairan insyaallah. Saya mau sampaikan berita ini, khairan insyaallah. Saya mau sampaikan sama kamu sesuatu, khairan insyaallah. Selalu kita ikuti dengan khairan, maka Allah akan berikan kebaikan dengan izinnya. Baik, seperti biasa bi Isya kita tutup dengan, kita buka dengan tanya jawab dan insyaallah kita kembangin dengan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya saat ini dan keluarga mau menjual rumah warisan, dan kalau hasilnya dibagi rata takut mudaratnya karena masih ada adik-adik anak yang belum terbiasa memegang uang dengan jumlah yang banyak walaupun mereka sudah cukup umur. Khawatir uangnya habis dipakai di jalan yang tidak diridhoi Allah.
Solusi yang kami pilih adalah menggunakan uang tersebut untuk diputar ke bisnis keluarga yang mana bisnis tersebut masih milik ahli waris. Apakah boleh demikian? Jika diperbolehkan, bagaimana hitungan sesuai syariat? Allah musta'an ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang benar pada kita semua sehingga kita tidak pernah ragu menjalankan hukum Allah dan selalu tidak mencampuri yang berhubungan dengan bukan hak kita. Ahli waris punya hak terhadap apa yang dia telah diberikan. Tidak boleh siapapun mengambil hak tersebut. Saudaranya, pasangan hidupnya, anaknya, tidak boleh. Masalah alasan tadi belum cukup umur, mohon maaf, belum khawatir menyalahgunakan dana itu walaupun mereka sudah cukup umur. Ini sudah jelas jawaban, gitu kan? Bahwasanya itu hak mereka. Kalau mereka belum balik itu yakin itu lain, atau belum masuk namanya umur rusyd. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa. Itu dijelaskan ayat 4 atau ayat 5 kurang lebih menjelaskan tentang masalah kalau ada anak yatim yang dipegang hartanya, maka memang disuruh pegang dulu ahli walinya sampai umur rusyd 10 tahun atau sampai balik. Setelah balik itu nggak ada lagi ceritanya uangnya ahli waris bisa ditahan, orang yang dapatkan warisan. Masalah nanti dia salah gunakan uang itu di jalan yang Allah tidak ridhoi, yaitu urusan dia. Kita cuma tugasnya menasihati. Ini adek, ada warisan kamu 100 juta. Kalau kamu gunakan untuk bisnis ini, termasuk bisnis keluarga kita sudah ada yang ini, kamu bisa dapat bagi hasil sekian per tahunnya, per bulannya. Kalau dia mau, ya silahkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, nggak boleh dipaksa. Haknya dia. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran seperti ini, nggak perlu. Kecuali memang dia belum balik. Walaupun untuk bisnis keluarga nggak boleh, haknya. Seorang suami mengatakan pada istrinya, ini mobil saya belikan untuk kamu ya, contoh. Atau seorang istri karena kaya memberikan hadiah kendaraan pada suaminya, atau orang tua berikan kepada anaknya. Apakah setelah diberikan masih bisa diminta kembali? Nggak bisa lagi dalam Islam. Itu kalau manusia masih hidup memberikan orang yang masih hidup, nggak boleh walaupun dari uang dia. Kita kalau sudah memberikan nggak boleh lagi ditarik. Haknya Allah, Allah yang suruh dia dikasih, bukan dari manusia. Itulah warisan. Yang suruh bagi warisan siapa? Allah. Yang tentukan kadar bagian dia adalah Allah. Maka lebih pantas dan lebih layak untuk langsung diterapkan, tidak usah pakai tanya. Itu haknya dia. Bagaimana kalau saya 5 orang bersaudara, salah satu saudara kami pemabuk, apakah warisannya dikasih? Kasih. Tugas kita nasihati, luruskan. Masalah dia salah gunakan uangnya, ya itu urusan dia. Jadi kalau saya tanggapi pertanyaan ini, tidak boleh kita mengambil harta atau warisan tadi yang kita tahan, itu nggak boleh. Itu kan tidak boleh, kecuali kalau emang ahli warisnya masih belum masuk umur rusyd atau balik, maka itu masih boleh. Itu pun tidak boleh dikelola ya, tidak boleh dibisniskan, nggak boleh. Karena bisnis bisa untung bisa rugi kan, sementara itu hak dia. Kita simpankan boleh, nggak masalah. Dan sebagai walinya, karena menyimpannya dalam kondisi memang dia belum balik, boleh digunakan untuk kebutuhan dasarnya si anak tadi. Kalau dia numpang misalnya di rumah kita, ikut kita pakai karena tidak punya kemampuan bayar listrik, dibayar dari uang yang kita simpankan, dibagi 2 misalnya, atau diambil sebagian dari uang dia, itu boleh saja. Tapi dengan cara ma'ruf, gitu kan? Dengan cara memang betul-betul jujur dan secukupnya. Kalau tidak, maka dia sama dengan memakan harta anak yatim. Ada bahasan sendiri pernah kita bahas, memakan harta anak yatim, gitu kan? Apakah menggantung simbol kepolisian pada mobil dengan niat agar tidak mudah ditilang oleh polisi termasuk tiarah? Plus sang pengemudi taat lalu lintas.
Kalau dia bukan orang yang layak punya simbol itu, masyarakat biasa pasang simbol itu, manipulasi. Nggak boleh dalam Islam. Gini saudaraku, kalau kita bukan orang yang jahat, orang yang suka melanggar, kenapa harus takut? Saya heran orang yang takut itu, apa yang mau ditakuti? Jangankan bicara masalah hanya masalah tilang. Hukum Islam pencuri dipotong tangannya, ambil pedang, potong tangannya, digantung 3 hari hasil potongan tangannya itu, dilihatkan ke orang-orang. Itu saja tangan dipotong, pezina dirajam, lemparin batu sampai mati. Orang membunuh dipenggal lehernya, putus kepalanya, gitu kan? Itu saja, kita nggak perlu takut kalau kita bukan pelakunya kan? Kalau Anda bukan pencuri, kenapa takut? Kalau Anda bukan pembunuh, kenapa takut? Kalau Anda bukan pezina, kenapa takut? Orang yang takut orang yang melakukan kan? Nggak perlu pasang simbol seperti ini. Apalagi di sini sudah jelas, gitu kan? Pada mobil dengan niat agar tidak mudah ditilang. Apa yang mesti dikhawatirin? Nggak perlu. Itu satu sisi ya. Saya belum masuk ke pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan. Jadi satu sisi tidak perlu. Apapun yang kita letakkan simbolik, sengaja memakai baju tertentu, ya, atribut tertentu, padahal sebenarnya kita bukan dari situ, itu manipulasi dalam Islam, tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian dikatakan di sini kalau agar tidak mudah ditilang oleh polisi termasuk tiarah. Kalau dikatakan apakah ini tiarah atau bukan, Allahu alam ya. Menurut saya tidak masuk tiarah, tidak masuk dalam tiarah. Karena tiara itu malah dia tidak melakukan sesuatu justru karena khawatir terkena sesuatu yang lain. Kalau masalah mengemudi taat, ya alhamdulillah, dia kalau sudah taat tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Dan tidak, saya rasa seorang muslim yang faham agama, dia akan jalan apa adanya. Insya Allah dia akan patuh dengan peraturan, dia akan baik karena memang Islam menyuruh dia untuk itu. Jujur, bijaksana, amanah, tanggung jawab, semua diperintahkan dan semua ada pahalanya. Dan dia dilarang untuk manipulasi, menipu, ghibah orang, fitnah, mencuri, menzalimi orang, apa saja dilarang. Yang buruk-buruk, ya sudah. Jadilah seorang muslim yang baik. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, saya lupa Syekh Utsaimin atau Syekh Bin Baz, salah satu kisah yang terkenal yang saya pernah dengarkan. Beliau pernah satu mobil dibawa sama beliau pulang dari pengajian. Pulang dari pengajian, subhanallah, ditilang oleh polisi karena Syekh Bin Baz, ini kisahnya. Syekh Bin Baz lagi buta kan, beliau buta rahimahullah, tidak niat. Kemudian polisinya supirnya melanggar lampu merah, ditahan sama polisi. Dia nggak tahu, beliau nggak tahu. Waktu berhenti mobil ditanya, kenapa kau berhenti? Dia bilang polisi, ya tadi datang. Baik. Ternyata polisinya lihat Syekh Bin Baz dihafal, ini ulama, disuruh jalan, dimaafin, gitu kan, karena dianggap dia seorang alim gitu. Terus kata Syekh Bin Baz waktu lagi jalan, kenapa kok, terus apa anda masalahnya? Dia bilang tadi saya melanggar lampu merah, tapi begitu polisi datang mendekati, dia lihat anda ada syekh, jadi kita dimaafin karena dia ada syekh. Kata Syekh Bin Baz apa? Kembali ke polisi tadi, kembali ke polisi yang sama, lalu dibilang sama polisi, panggilkan kepada saya. Dipanggil, lalu kata syekhnya, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kau kebaikan karena kau sudah niat baik dengan saya, tapi saya tidak akan pernah membiarkan menolong kamu untuk melanggar ya pemimpin kamu, nggak boleh. Peraturan pemerintah kalau orang melanggar pemimpin ditilang, ya ditilang, selesai. Dia bilang tilang saya sekarang, nggak apa-apa, disuruh tilang supirnya itu, jalani. Kadang-kadang kita menganggap remeh hal-hal sepele seperti ini, padahal sebenarnya mestinya kita bisa patuh kepada Allah karena Allah mengawasi kita. Imam Nawawi yang terkenal rahimahullah, pernah ikhwan dan akhwat sekalian, tetangganya kehilangan kambing tetangganya hilang. Beliau tidak makan kambing sebulan tidak beli kambing karena dia khawatir kalau dia beli daging kambing di pasar, takutnya kambing yang hilang itu. Saking hati-hatinya gitu. Bayangin tuh. Tidak ada hubungannya, bukan dia yang ambil kambing itu, bukan, tapi dia khawatir jangan sampai minimal syubhat, ternyata kambing yang hilang, tuannya cari-cari itu diambil oleh orang, dicuri, dipotong, dijual di pasar, sampai seperti itu. Mereka menjaga agar jangan sampai ada yang haram masuk.
Jangan sampai ada manipulasi nipu orang, ada musuh yang disiapkan untuk hari kiamat. Itu kan bahaya. Pernah saya jelaskan kisah Imam Bukhari rahimahullah memanah kena pagar tetangganya sedikit tercuil kayunya. Beliau ingin berburu sama teman-temannya, langsung dia bilang sama teman-temannya, maaf saya nggak jadi berburu. Diutus pembantunya suruh bilang sama tetangga, bilang Imam Bukhari minta maaf tuh, karena masalah pagarnya tercuil dengan tadi anak panah sedikit, dan kalau mau Imam Bukhari siap ganti. Kata tetangganya, rumah saya semua milik Imam Bukhari, saya sudah maafin. Waktu terjadi apa? Imam Bukhari langsung syukur, bersedekah kepada Allah, berjalan Allah, kasih orang miskin, karena syukurnya itu. Kenapa? Karena tidak jadi orang ini nuntut dia hari kiamat, selesai urusannya di dunia. Jadi jangan pernah nginapkan permasalahan, jangan pernah lahirkan permasalahan, nggak perlu ada. Jauhi semua yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak perlu, apalagi hal sepele gini. Ya. Seorang muslim jalan lurus insya Allah, dan dia tahu Tuhannya mengawasi dia, ada polisi, nggak ada polisi, ya, ada siapa saja, ya, ada atasan, tidak ada atasan, tetap saja dia akan jalan di jalan yang benar, karena dia tahu Tuhannya mengawasinya. Ustaz, teman anak terbiasa dengan mendengarkan murattal para qari dari Timur Tengah, dan beliau jadi mudah menghafal Al-Quran karena mengkhususkan mengikuti lagu dari qari tertentu. Apa yang dibolehkan? Karena kalau diubah ke lagu yang lain hafalannya jadi lupa lagi. Iya boleh saja, nggak masalah, nggak masalah. Sama halnya, bolehkah? Ya, intinya kan menghafal Quran. Bolehkah saya belajar dengan satu ustadz saja? Belajar, saya ingin fokus sama dia, boleh. Murid-muridnya Imam Syafi'i itu semua belajar dengan Imam Syafi'i saja. Mereka fokus pada satu guru, memang nggak apa-apa, asal kita tahu kapabilitasnya bagus. Jadi mendengarkan qari orang satu orang dan kita anggap suara yang bagus dan kita mudah hafal karena itu nggak masalah. Imam Abu Hanifah juga muridnya cuma itu saja sampai beliau meninggal. Nanti habis itu baru menyebar, gitu kan, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana hukum bekerja pada perusahaan yang menjual produk halal? Karena saya, ini mungkin produk haram kali ya, menjual produk halal, baik. Karena saya orang akuntansi, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana komposisi pendapatan di perusahaan tersebut dari segi akuntansinya. Sebagian perusahaan Indonesia atau dunia umumnya menempatkan investasinya baik di bank konvensional atau bank syariah. Jika dana atau investasi tersebut ditempatkan di bank konvensional menghasilkan bunga, komposisi pendapatan bunga tersebut terpisah dari pendapatan perusahaan dari penjualan barang. Begitu pula dengan beban gaji yang dibayarkan kepada karyawan, di mana gaji yang dibayarkan ke karyawan bersifat fix, tetap, tidak terpengaruh oleh berapapun pendapatan penjualan perusahaan, juga tidak berpengaruh oleh berapapun pendapatan bunga yang dihasilkan. Bagaimana hukum bekerja pada perusahaan tersebut? Jadi sebenarnya seorang muslim kalau mengetahui kemungkaran, dia harus bisa mengingatkan, kan, meluruskan kemungkaran. Di antaranya tadi pendapatan perbankan itu. Kalau seandainya memang perusahaannya tidak mau, pemilik perusahaannya tidak mau, ya. Kalau misalnya pemilik perusahaannya tidak mau, tetap aja dijalankan sama dia, gitu kan. Kemudian kita bekerja di situ dan kita tidak terlibat dengan urusan bunga tadi, misal tidak masuk dalam gaji kita, karena tadi kan terpisah antara pendapatan perusahaan dengan bunganya. Bunga itu murni diambil oleh perusahaannya saja, maka itu tidak ada masalah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kita terlibat di situ, ya kan, karena masalah riba ini, ada hadis Nabi SAW hampir sama dengan khamar ya. Nabi SAW melaknat penulisnya, saksinya, gitu kan, yang transaksi dan yang menyiapkan transaksi itu. Sama dengan khamar, yang menjualnya, yang membawanya, pegawai tadi, yang meminumnya dan yang menjualnya, semua kena laknat. Maka rentetannya besar sekali. Kalau misalnya memang Anda masih bisa dapat perusahaan lain, kerja perusahaan lain. Dan saya terus saja memotivasi teman-teman, ini bukan berarti saya melarang Anda bekerja, tidak. Cobalah ya, berdikari, berdiri sendiri, bekerja, berusaha dengan usaha kecil-kecilan, coba mandiri. Karena memang kita dalam hadis Nabi SAW, di antara doa beliau adalah wa'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal, dan jauhkanlah kami dari terlilit dengan utang dan tergantung menjadi pegawai pada orang. Itu wa galabatid daini wa qahrir rijal. Qahrir rijal itu artinya di bawah penguasaan laki-laki, dikuasai oleh orang-orang tertentu gitu. Sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan ini berarti orang yang terikat menjadi pegawai.
Ya, jadi kita selalu diminta dalam doa itu agar jangan tergantung dengan orang, karena nanti berbahaya. Kalau kita sempat terlambat, kita berarti Anda menandatangani akad dengan perusahaan, masuk kantor jam 7.15, on time harus masuk, dan keluar jam 5.15, Anda masuk jam 7 lewat 16 menit, 1 menit itu tidak halal gajinya. Karena akadnya 7.15. 1 menit itu harus diminta ridho kepada orang yang punya perusahaan. Itu bahayanya kalau orang terikat. Gitu kan? Belum jam 5.15, baru jam 5 kita sudah keluar. Walaupun ke parkiran sudah lihat keluar dari kantor, itu sudah 15 menit kita mengkhianat. Itu berarti kita sudah tidak halal gajinya 15 menit. Itu hati-hati. Nggak boleh main-main dengan masalah itu. Apalagi kalau ada orang lebih parah lagi, buat kwitansi palsu, diskon untuk perusahaannya dia ngambil. Dari mana semua ini bolehnya? Kalau bukan karena nama perusahaan kan Anda tidak akan dikasih diskon. Kalau bukan karena pakai perusahaan, uang perusahaan tidak akan dikasih diskon oleh perusahaan yang tempat diambil barang itu. Dari mana Anda punya hak itu? Contohnya, dan banyak sekali contoh-contoh yang kita lakukan, kita tidak sadar. Ingat, jangan terpengaruh dengan kuantiti ya. Tertulis di rekeningnya 100 juta. Kita bangga dengan jumlah kuantiti. Itu tidak ada gunanya. Jangan terpengaruh dengan kuantiti, karena kuantiti itu bisa habis. Bukankah pernah Anda uang 100 juta, kemudian Anda lihat tinggal 500 ribu, bisa terjadi. Tinggal 1 juta, kita nggak tahu kemana uang itu. Baik kita tidak tahu kemana digunakan, atau memang dasarnya kita investasi bangkrut karena dasarnya haram. Kita ini, kita itu, beragam macam penyakit yang datang, rusak kendaraan, sudah tidak bisa dibayangin banyak hal-hal yang berharam itu. Jadi yang penting adalah kualitasnya, keberkahan di situ yang ada. Jadi kalau Anda tidak terlibat dengan bunga itu, dan Anda sudah nasihatin, sudah luruskan, sudah sampaikan, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi tetap lebih aman kalau kita jauhkan dia. Jadi syubhat aja dijauhi, apalagi yang haram. Selalu ingat, ngiang-ngiangkan kisah tadi Imam Nawawi itu. Tetangganya kehilangan kambing, dia tidak mau makan kambing sebulan. Itu bagaimana itu jelihnya gitu. Karena jangan sampai nanti itu masuk ke badannya, padahal ini tidak sengaja gitu. Kita dapat makanan di jalanan atau apa saja, main sikat gitu kan. Nggak pernah mau tahu ya, apa-apalah didapat. Siapa suruh tinggalin, apalah beragam macam alasan. Ini bukan barangnya tetangganya hilang, hewan bisa saja betul. Sudah sebulan dipastikan tidak ada, baru dia makan. Setelah sebulan, memang sebulan kemudian baru ditahu ternyata kambingnya itu ditemukan oleh tuannya, gitu kan. Kalau enggak, beliau tidak akan makan. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di perusahaan asuransi, perantara asuransi, administrasi asuransi sebagai perantara perusahaan asuransi? Ini sudah sering saya jelaskan masalah asuransi ya. Jadi saya harap mungkin mudah-mudahan pertanyaan tidak terulang terus ya. Intinya dalam Islam ada namanya syarikat ta'awun. Kalau tidak ada gharar, kaidah bisnis dalam Islam termasuk asuransi, perbankan syariah, apa saja antum mau partner bisnis sama orang, tidak boleh ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, tidak boleh ada manipulasi ya, tidak boleh ada kezaliman gitu kan, dan tidak boleh ada riba, menambah atau tertambah tanpa sebab bisnis. 4 ini kalau tidak ada, halal. Kita lihat misalnya masalah asuransi, masalah gharar ada enggak? Merugikan satu dua pihak, ini kental sekali di asuransi, kental. Saya sudah kasih contoh, kita oreskan mobil kita 5 juta per tahun, ternyata dalam 1 tahun kita tidak komplain, kemana uangnya 5 juta? Hangus kan? Selesai, gharar dong. Mobil saya nggak apa-apa kok, hilang 5 juta semua. Kalau dipotong administrasi 200 ribu, 500 ribu disepakati dari awal di akadnya, mungkin masih ulama ada yang mengatakan boleh ditolerir. Tapi kalau hilang, atau sebaliknya, kalau mobilnya tabrakan dia bayar 5 juta tapi mobilnya harus biaya 10 juta, siapa yang bayar? Asuransi. Kenapa harus asuransi bayar 5 juta tambahannya? Kan nggak boleh, gharar itu namanya, gitu kan? Kalau mau sesuai dengan syar'i, saya bayar 5 juta ke asuransi misalnya, kalau pasti sistem syariah, ini 5 juta saya kasih ya. Baik. Nanti asuransi ini bekerja sama dengan bengkel-bengkel tertentu, gitu kan? Kemudian harga normalnya bengkel misalnya, kalau ada kerusakan begini, misalnya 5 juta biayanya, 3 juta biayanya. Tapi karena perusahaan asuransi ini punya banyak nasabah, dan dia arahkan ke bengkel itu, maka bengkel memberikan diskon untuk perusahaan tadi 10% misalnya, 20%. Diskon itu keuntungannya bengkel. Tidak ada markup harga, tidak. Memang harga normalnya perusahaan ini, bengkel ini kalau rusak seperti itu 4 juta misalnya. Tapi karena dari perusahaan ini bawa kartunya misalnya, maka diskon 10%.
karena dia sudah ada kerjasama. 10% halal buat perusahaan itu. Tapi di sini tidak ada manipulasi ya, karena memang 4 juta ya 4 juta umumnya, walaupun kita datang sendiri ya tetap 4 juta biayanya itu. Nggak ada gharar. Kalau ada gharar jelas haram, nggak boleh. Nabi SAW mengharamkan gharar, merugikan salah satu pihak. Contoh yang lain, kalau gharar bukan asuransi, kalau anda bisnis misalnya, ada orang ini uangnya saya bisniskan, baik 50 juta, 100 juta, baik bisnis ya, ini usahanya ya kita jalanin sama-sama, baik. Bulan pertama rugi, harus minus 5 juta, harus bagaimana dalam syariat? Yang punya usaha tambah 2,5 juta, tergantung persentase kesepakatan ya. Kalau tadi bagi hasil nanti untungnya 50% berarti pemilik perusahaan tambah 2,5 juta kerugian, yang punya modal tambah 2,5 juta. Itu syar'inya begitu. Sebagaimana kalau untung 10 juta, maka 50% tadi kalau sepakat misalnya setengah-setengah, 50% pemilik modal, pemilik usaha, 50% pemilik modalnya. Jadi untung rugi bersama, begitu dalam syar'i. Tapi kalau rugi, tiba-tiba misalnya bangkrut total, datang perampok, dirampok, ada kebakaran terjadi, habis semua barangnya. Yang punya modal nggak punya hak secara syar'i untuk orang yang punya usaha. Saya nggak mau tahu, kembalikan modal saya. Gimana caranya? Anda masuk bisnis kok, gitu kan? Nggak bisa. Kenapa kalau untung mau ambil, kalau rugi nggak mau nanggung? Dari mana ini? Gharar, nggak boleh, nggak boleh memang. Jangan bisnis kalau tidak mau pakai sistem itu, atau silahkan, tapi bukan syariat ya, bukan Islam. Silahkan Anda masuk ke sistem yang lain. Ghararnya nggak boleh ada, nggak boleh ada manipulasi. Ini bisnis saya 1, 2, 3, 4, 5 persentase pakai macam-macam. Begitu diinvestasi uang, dia bisnis tempat lain. Tadi presentasi ke orang batu bara, sekarang masuknya ke pertambangan emas, nggak boleh. Orang yang punya modal taunya ini, kok Anda bisnis ke sini? Pasti ujungnya bangkrut, pasti bangkrut, karena sudah jalurnya nggak benar, gitu kan? Ingat, usaha itu bisa bangkrut, bisa, misal saya pemilik usaha, sudah benar nih, usahanya sudah benar, segala sudah benar, tapi ternyata uang yang diinvestasi dari orang yang masukkan modal ke saya itu uang haram, itu berpengaruh kepada kebangkrutan tuh. Jadi tidak selamanya orang yang punya usaha yang salah, tapi bisa saja orang yang punya modal gitu. Ternyata dia tergiur dengan persentase yang kita janjikan, kemudian dia pinjam uang di bank, riba, dimasukkan ke investasi kita. Itu berpengaruh, berefek, karena ada uang haramnya. Nggak bisa. Nggak boleh ada gharar, nggak boleh ada manipulasi, nggak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba. Tadi manipulasi data, usahanya ini padahal bukan ini, kan gitu. Kemudian kezaliman. Apa itu kezaliman? Tidak memberikan hak seseorang atau menguranginya. Kita buat laporan data bohong, sudah manipulasi. Tadinya dia harus dapat 4 juta per bulan, karena kita buat data palsu, akhirnya dia jadi 3 juta. Kurang. Alasannya kurang penjualan bulan ini. Kezaliman. Bergabung semua, gharar, merugikan satu pihak, kemudian dia manipulasi, kezaliman dan riba. Bertambah tanpa jelas. Saat ini saya bekerja di bank konvensional dan saat ini saya ingin berhenti dari bank itu karena terdapat riba. Namun saya minta izin kepada ibu untuk berhenti. Ibu saya berkata jangan dulu berhenti karena belum dapat pekerjaan yang baru. Yang penting niatmu bekerjakan untuk ibadah. Bagaimana menurut Ustaz jika saya berhenti bekerja tanpa izin ibu saya dan apakah saya termasuk anak durhaka? Enggak termasuk durhaka. Sesuatu yang Allah haramkan jangan dihubungkan dengan hal-hal yang Allah perintahkan. Tidak bisa. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nggak boleh. Saya mau pakai jilbab, tapi ibu saya bilang jangan dulu nak, nanti kalau sudah nikah. Gimana tuh? Nggak boleh didengar ibunya. Ibunya suruh kita maksiat kepada Allah. Gimana caranya? Nggak boleh taat kepada makhluk pada hal yang berbau maksiat pada khaliq. Kita bekerja tiap hari makan riba, haram, nggak boleh. Ibu kita bilang nggak usah dulu, suami saya bilang nggak usah dulu, anak saya bilang nggak usah dulu, karena mau makan dari mana? Subhanallah, yang memberikan makan Anda siapa? Atasan bank itu. Kenapa waktu bayi nggak pernah berpikir siapa yang kasih makan? Cuma toh ngerengek sama orang tua, ini kasih saya, belikan saya baju, dari mana uangnya? Karena rezeki kita sudah ditentukan. Kenapa sekarang setelah sarjana takut? Gitu kan? Apa yang mau ditakutin nih?
Tidak mungkin kata Nabi SAW seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali sudah yustawfa rizqu, semua rezekinya dikasih sama Allah, nggak mungkin. Anda tidak akan menghembuskan nafas terakhir kecuali semua rezeki Anda akan Anda dapatkan. Tapi sudah dituntut sama Allah nih, ini jalan yang benar ya, ini jalan yang salah. Sekarang apakah kalau orang mencuri dia bisa pakai uang curi untuk makan? Bisa, tapi jalannya salah. Ya kan gitu. Boleh orang nikmatin, orang berzina, nikmatkah dia rasakan? Dia bisa rasakan kenikmatan, tapi jalannya salah. Jadi semua ada jalurnya. Kalau dia jalan yang benar, dia akan rasakan ada manfaatnya. Tapi ini yang Allah halalkan, ada nilai pahalanya, gitu kan? Lepas daripada ancaman-ancaman. Kalau dia melakukan hal-hal yang haram, orang mencuri, orang berzina, dapat kenikmatan, dia bisa nikmatin. Tapi masalahnya haram, akan menjadi penyakit buat dia, akan jadi masalah buat dia, akan ada hukuman hari kiamat dan seterusnya. Tinggalkan. Jangan takut, harus diikuti dengan keyakinan, akidah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan dirinya ke dalam api jelas membakar. Tapi dia bilang apa? Ya Allah, aku tahu engkau menciptakan aku dan api ini. Itu kan? Jelas statementnya. Dan engkau penciptanya Allah. Dan engkau yang telah menjadikan api ini panas. Aku minta kepadamu jadikanlah api ini dingin keselamatan untukku. Bagaimana kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, berani nggak lempar diri di api? Ini baru tinggalin bang aja kita sudah ragu. Masih bisa buka kios, jual Indomie dekat rumah, masih bisa. Halal. Mohon maaf saya bahasakan ini ya. Masih bisa beli jilbab, jual online, masih bisa jual di rumah, masih banyak. 1001 jalan. Sujud nanti malam di sholat tahajud, minta ya Allah saya mau berhenti, tunjukkan kepada saya jalan keluarnya. Allah tunjukin tuh. Tapi kalau ragu, ini bisa nggak ya? Ya biar Allah biarin dengan keraguannya. Nggak boleh taat pada makhluk, walaupun itu orang yang telah Allah perintahkan kita untuk patuhi, orang tua atau suami bagi si istri, kalau hal yang berbau maksiat kepada Allah. Ustaz, bagaimana cara berdakwah kepada keluarga dekat kita yang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Sampaikan saja. Cukup menyampaikan, saya ikut pelajaran pengajian, ustadznya menyampaikan kalau paling efektif itu dakwah kalau tidak menghardik, paling efektif. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau waktu mau mendakwai ibunya kebetulan masih sufi-sufi, ya masih banyak hal-hal zikir-zikir yang dikarang-karang, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, gitu kan? Bagaimana caranya Ibnu Taimiyah mendakwai? Beliau menulis surat atau beliau dikirim, ibunya sendiri yang kirim beliau belajar ke Mekah di Masjid Haram di zaman beliau gitu. Lalu beliau tulis surat kepada ibunya setelah faham sunnah, ibuku yang tercinta, aku sudah sangat kangen, aku gini bicara bahasa antara anak dengan ibu. Kemudian dia mengatakan, dan saya alhamdulillah baru tahu ibu, ternyata syekh saya di sini menjelaskan tentang masalah maulid itu begini. Jadi dia seperti menceritakan keadaannya, berzanji itu begini, tahlil itu begini, membaca Al-Quran di kuburan itu seperti ini. Tidak pernah contoh dari Nabi SAW. Saya baru tahu, waktu dulu di kampung kita nggak tahu ya. Ibunya pada saat baca, ibunya tersentuh. Oh berarti begitu yang dipelajari ya. Dia tidak merasa diguruin. Tapi kalau ada anak datang, ibu salah, ibu masuk neraka kalau begitu. Langsung marah, karena orang tua itu tetap menganggap kita anak walaupun kita sudah doktor, nggak ada hubungannya. Dia masih menganggap ini dulu anaknya dia waktu kecil yang dia suka suruh-suruh. Tetap namanya anak, gitu kan? Walaupun sudah profesor, maka nggak bisa dengan hardikan. Berikan masukan, ceritakan apa yang kita sudah pelajari. Masalah dia terima tidak terima bukan urusan kita, karena target dakwah hanya penyampaian, bukan penerimaan. Kalau target kita penerimaan, kita akan kecewa kalau orang tidak berubah, bukan itu. Makanya Nabi SAW waktu turun surah Abasa wa Tawalla, itu kan ada orang buta datang. Nabi SAW lagi berusaha mengejar orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya, ayo Abu Jahal, Abu Lahab, coba dinasihatin gitu kan. Tapi mereka berpaling dari Nabi. Nabi SAW kejar dari belakang. Sampai datang ada satu orang buta, dituntun mengatakan, wahai Muhammad, ceritakan kepada saya agamamu. Nabi SAW balik melihat orang ini orang biasa. Nabi bukan niatnya nganggap remeh, Nabi SAW niatnya setelah nanti pimpinan Quraisy ini didakwai, baru beliau dakwah ke orang buta itu. Tapi karena Nabi SAW mengejar mereka, orang buta lama nunggu, orang buta ini pergi, gitu kan? Turun ayat, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Sungguh ya, telah berpalinglah orang buta itu dari kamu hai Muhammad. Abasa wa tawalla, mukanya sudah berubah, sedih. Anja'ahul a'ma, kau kedatangan orang yang buta itu. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Dari mana kau tahu mungkin orang buta itu lebih baik, dia bisa menerima daripada orang-orang Quraisy itu yang sudah menolak. Tak usah, sampaikan, tinggalkan.
Tidak usah kita mengemis untuk orang berubah, itu bukan urusan kita. Dakwain saja. Masalah orang berubah itu bukan tugas kita. Balighu anni walau ayat, kata Nabi SAW. Sampaikan dari saya walaupun satu ayat, sampaikan saja, bukan tugasmu mereka berubah. Gak usah, itu urusan Allah SWT, bukan urusan kita. Gitu kan? Kemudian kata Allah SWT, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Bagaimana kau Tuhan Muhammad? Mungkin dia bisa menjadi suci, menjadi baik orang Buddha itu beriman kepada Allah. Au yadzakkaru, atau dia tiba-tiba mengingat, fatanfa'u dzikra, maka itu bermanfaat bagi dia sampai dia mati masuk surga. Peringatan Allah SWT. Jadi jelas. Mau bertanya tentang sholat masbuk Ustaz. Misalnya ketika datang kita mendapati imam sedang sujud pertama, apakah setelah takbiratul ihram kita langsung ikut sujud atau bagaimana Ustaz? Ya langsung sujud, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar sujud. Tapi tetap takbiratul ihram. Dan ini sudah pernah saya luruskan di awal-awal bab sholat kita. Tidak boleh, ya tidak boleh kayak banyak orang kita di Indonesia ini masuk masjid, lihat imam sudah sami Allahu liman hamidah, i'tidal atau sujud, dia tunggu. Nanti kalau berdiri ke rakaat kedua baru dia takbir. Kenapa? Ikut saja. Anda kehilangan satu rakaat tapi jangan kehilangan pahala sujudnya, pahala doa-doanya, pahala zikirnya sujud, kemudian dulu di antara dua sujud, dan itu. Itu semua ada pahala. Setiap gerakan, setiap bacaan ada pahalanya. Walaupun kita tidak dapat rakaatnya. Fadilah apa yang kita tinggalkan bila kita tidak melaksanakan sujud tilawah? Ya pahala. Tapi memang tidak semua ibadah itu disebutkan kadar pahalanya ya. Yang jelas sujud tilawah itu dianjurkan dalam agama Islam. Dianjurkan dalam seperti tadi misalnya di sunnah ya, yang lebih dekat pendapat ulama adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kayak tadi imam kita membaca di rakaat pertama itu sunnahnya sebenarnya sujud. Jadi kan sunnahnya kita sujud ya. Waktu dikatakan wasjud waqtarib misalnya, nah kita dianjurkan sujud dan imam itu dianjurkan sujud, kemudian berdiri menambah satu ayat minimal dan selebihnya terserah. Lanjut surah lain kah atau lanjut ayat lain, itu sunnahnya. Kalau kita lagi sholat sendiri juga sama, kita kehilangan fadilah. Ya, yang paling kuat pendapat ulama adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, karena tidak ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sujud tilawah. Ya, hanya saja dalam hadis dikatakan kalau seseorang membaca ayat-ayat yang ada sujudnya kemudian dia sujud, maka iblis atau maka syaitan yang ada di sebelah dia berkata sambil menangis, dia diperintahkan sujud maka dia sujud, beruntunglah dia, dan aku diperintahkan sujud aku tidak sujud maka rugilah aku. Ya apa ruginya buat setan menangis gitu kan? Dapat pahala buat setan nangis lagi, apalagi setan musuhnya. Berdosakah apabila ada seorang karyawan yang selalu ditugasin sama atasannya untuk membeli bunga-bunga untuk sembahyang atasannya yang beragam muda? Iya, terlibat dalam masalah itu. Sama saja, berdosakah seorang pegawai yang disuruh sama atasannya beli khamar? Karena minum khamar dosa besar, menyembah berhala juga dosa besar. Kita terlibat di situ. Sering kali teman-teman yang seperti ini, subhanallah, selalu saya sering ulangi dan akhirnya saya bilang mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya, dan Allah mudahkan. Jangan pernah ragu dengan rezeki Allah. Saya kalau tidak kerja di sini saya mau makan apa? Emangnya waktu di rahim ibu dulu kita di perut ibu pernah pikir makan dari mana? Kenapa sekarang sudah jadi sarjana bingung mau makan dari mana? Ada rezekinya. Ada rezekinya. Tetangga saya itu banyak di dekat rumah saya itu orang-orang yang tidak ada kerjanya, subhanallah. Enggak ada kerjanya. Tapi tiap hari saya lihat ada makanan, mereka lagi makan. Saya lihat mau pergi pengajian, saya lihat mereka lagi makan, temannya kasih. Ada ibu-ibu yang lewat dikasih makanan. Mereka lewatin mobil parkiran dapat Rp1.000. Ada rezekinya tercatat gitu. Bagaimana dengan Anda punya ijazah, punya pengalaman, punya kerja, cari kerja halal. Dan jangan berhenti untuk sujud tuh, minta dalam sujud sama Allah, ya Allah bukain saya rezeki. Dan kalau minta tuh jangan tanggung-tanggung, jangan bilang ya Allah mudahin saya kerja di perusahaan ini, tidak. Ya Allah bukain saya rezeki dan jadikan saya orang terkaya dari umat Muhammad SAW. Bisa, minta begitu. Dalam sholat berjamaah, doa makmum yang sujud terakhir sampai dengan imam mengucapkan salam, baru bangun dari sujudnya, apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau imam sudah mengucapkan satu kalimat untuk melakukan satu gerakan yang setelah gerakan yang sedang kita kerjakan, lagi takbir sholat, baca al-fatihah, baca surah, kita baru datang masbuk, imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, ya kita harus ruku juga. Walaupun kita belum baca iftitah, kita belum baca al-fatihah, yang paling kuat adalah ruku. Karena kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis salah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. فَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.
Kalau dia ruku, rukulah, kalau dia sujud, sujudlah, gitu kan? Kita diperintahkan begitu oleh Nabi SAW. Masalah hadis yang berbunyi la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini kata ulama dikhususkan bagi ya masuknya kepada salat individu, bukan salat berjamaah. Karena salat berjamaah hadisnya lebih kuat yang mengatakan imam harus diikutin. Sementara ini lebih umum, masuknya kepada salat yang sendirian. Kalau anda lagi salat sendiri tidak baca Al-Fatihah langsung ruku, batal salatnya, nggak boleh. Tapi kalau salat berjamaah ada hadisnya jelas, gitu kan? Tasawuf dalam Islam ada atau tidak? Gimana Ustaz kalau metode cara tazkiyah nafs, metodenya dengan cara tasawuf? Apa ini? Takhali, tahali, tajali, Allahu a'lam. Apakah proses seperti ini benar dalam Islam? Baik, saya jawab terakhir ini. Saya dulu pernah menikah dan cerai, sekarang ana mau rencana nikah lagi dan lagi cari jodoh. Ana pernah proses dengan akhwat dan jalin komunikasi, tapi ana mundur karena sifatnya agak mirip dengan mantan istri ana. Ana sudah 3 kali proses tapi gagal lagi karena ana takut akan cerai lagi. Apa sebaiknya yang ana lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak boleh ragu dalam mengerjakan ibadah. Masalah anda cerai itu masalah anda pribadi. Anda lebih tahu kenapa cerai. Kalau anda insya Allah cerainya itu justru karena masalah agama, karena istri anda pada saat awal dulu memang tidak baik akhlaknya atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum agama lalu anda cerai, insya Allah Allah akan pasti gantikan orang yang lebih baik dan istri anda akan diberikan jodoh yang lebih buruk daripada anda, otomatis itu begitu sunnatullah, gitu kan. Jadi kita tidak usah ragu. Kalau memang kita pada saat dulu berumah tangga kita yang salah, beristighfar kepada Allah SWT. Kalau masih bisa membahasakan, kita minta maaf pada mantan dulu. Masalah dia sudah berumah tangga, dia belum, itu urusan dia. Lalu kita mau menikah lagi nggak ada masalah, gitu kan. Itu poin dulu. Jadi kita harus hati-hati. Masa yang sebelumnya, ya perilaku kita sebelumnya berefek kepada apa yang kita lakukan setelahnya. Dalam arti kata Nabi SAW, kama tadinu tudan, sebagaimana kau perlakukan orang kau akan diperlakukan. Kalau kita pernah gibah orang, kita akan digibah nantinya, gitu kan. Kalau kita pernah fitnah, kita akan difitnah, gitu kan. Ini kalau berhubungan dengan haknya anak Adam, memang begitu. Kalau berhubungan dengan Allah nggak ada namanya dibalas lagi oleh Allah SWT, tidak ada lagi seperti. Tapi kalau hubungan dengan manusia, maka itu bisa terjadi. Itu dulu poin pertama. Poin kedua, masalah keraguan anda berhubungan dengan masalah nanti takut cerai lagi itu nggak usah, itu dari was-was syaitan. Baca buku was-was tuh, ya, supaya jangan ada, lawan saja itu. Dan kita memang dalam memilih pasangan tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Sudah jelas Nabi SAW mengatakan dahulukan agamanya, selesai. Agamanya dilihat baik, istikharah, merasa tenang, langkah. Semua orang yang mau menikah, semua orang yang mau ibadah dibuat ragu sama syaitan. Kita masuk tengah malam, bangun tengah malam mau sholat, kayaknya masih belum nih, baru jam 2. Ntar dia tidur lagi, bangunnya nanti jam 6. Sholat tahajudnya hilang, subuhnya hilang, gitu kan. Kalaupun harus tidur lagi, bunyikan jam beker, memang betul-betul jam 4 baru mau bangun, gitu kan. Tapi syaitan membuat minimal, membuat kita kendor, minimal membuat kita kurang pahala. Azan, belum azan, mesti tanggung, selesaikan dulu, ketik di komputer. Tinggalkan langsung, azan tinggalkan, karena prosesi azan sangat cepat. Kita belum wudhu. Kalau kita langsung masjid sudah iqamah, dapat takbiratul ihram pertama, dapat pahala. Tapi kita sudah kehilangan doa di antara azan dan iqamah. Kita sudah kehilangan sholat qabliyahnya. Kita kehilangan tahiyat masjidnya. Banyak kehilangan fadilah. Jadi tidak boleh ragu, harus dikerjakan semuanya, gitu kan. Jadi kita tidak boleh ragu dalam mengerjakan ibadah. Saya kembali ke mana tasawuf tadi, saya sudah sering bahasakan atau menjelaskan masalah tasawuf, tapi tidak ada dalam Islam ini istilah-istilah seperti ini. Cara untuk tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah mensucikan diri. Ya, kata para ulama, mensucikan diri sesuai dengan sunnah hanya melalui tangga ilmu syar'i yang benar. Hanya satu saja. Bagaimana mensucikan diri kita? Dengan ilmu. Bapak Ibu hadir di majelis ilmu seperti ini 1 jam atau 2 jam, itu sudah masuk dalam tazkiyatun nafs. Pasti ada perbaikan-perbaikan terjadi kan? Pasti ada penyesalan terhadap kesalahan kan? Pasti ada motivasi untuk mengerjakan perbuatan baik lagi kan? Itu namanya tazkiyatun nafs. Ilmu, obatnya. Ilmu ini nanti akan mendongkrak kita ke tangga kedua, baru namanya iman. Iman akan muncul kan dalam hati karena ilmunya. Kemudian kita dongkrak untuk beramal soleh. Itu yang ada dalam syariat Islam. Tapi kalau istilah-istilah kayak tadi ini saya belum pernah Allah alam dapatkan. Ada takholi, ada tahali, ada tajali, gitu kan.
Ini biasanya istilah-istilah yang dipakai oleh individual yang memang dia gunakan untuk istilah dia. Allah musta'an. Dan mohon maaf saya harus membahasakan terlalu banyak teman-teman kita yang belajar tasawuf gitu kan. Dan saya pernah menekuni, bukan menekuni sebenarnya, saya pernah pelajari dari buku-buku induk referensinya. Saya pernah pelajari seluruh tokoh-tokohnya, hampir seluruh tokoh-tokohnya. Termasuk yang paling ditokohkan juga itu dalam ilmu tasawuf namanya Khallaj. Khallaj itu seseorang yang mengatakan ana huwa wa huwa ana. Sampai pada tingkat itu di maqamnya istilahnya. Di maqamatnya itu dia mengatakan bahwasanya saya dia adalah saya, Tuhan sudah masuk ke badannya. Oleh Mu'tasim ini Khalifah Abbasi yang meninggal tahun 229, dipenggal lehernya. Ini orang sudah ngawur, ngaku Tuhan masuk di badannya, dari mana ini? Nabi Muhammad SAW tidak pernah begitu, tapi di dalam ilmu tasawuf dianggap itu tokoh. Dianggap seseorang yang waliullah. Dari mana waliullah? Waliullah itu sederhana loh dalam agama Islam. Sahabat-sahabat itu semua dianggap waliullah. Dan kata ulama tafsir dan yang menjelaskan sunnah-sunnah Nabi, siapa yang menjalankan sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah tersebut dengan beribadah, menjalankan ibadah dengan sunnah Nabi SAW, sudah waliullah sebenarnya. Gitu kan? Yang sudah waliullah. Dia harus terbang di atas angin, kemudian dia jalan di atas air, bisa obatin orang sakit. Tidak begitu kok. Sahabat tidak ada yang bisa ngobatin orang sakit. Hanya 1-2 orang yang kebetulan pernah meruqyah orang, tapi yang lainnya tidak biasa. Gitu kan? Tapi mereka juga terkategori waliullah. Memang ada beberapa karamat yang dikasih, tapi itu pun orang-orang tertentu seperti Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Di buku ini insyaallah ada disebutin tuh tentang masalah karamat aulia di antara contoh para sahabat. Mereka pernah mendengarkan tasbih makanan yang mereka sedang makan. Itu pernah terjadi memang. Bisa terjadi, bukan mustahil. Tapi itu memang kalau kita lihat ke masalah kehidupan mereka, memang mereka luar biasa itu. Bisa dikatakan, bisa dikategorikan kehidupan mereka dalam satu hari itu nggak ada dosanya gitu. Nggak ada dengar musik, nggak ada lihat perempuan yang bukan mahram, kan gitu. Dalam hidupnya pendapatannya pendapatan yang halal, tidak pernah manipulasi orang, tidak pernah terlibat kayak kita sekarang mau tidak mau kadang-kadang terlibat dengan riba. Masuk ke bank konvensional saja, hirup udara AC-nya itu sudah hirup riba. Loh iya. Dari mana Anda mau bilang bukan? Dari sisi mana? Hirup udaranya. Saya pernah masuk, teman saya subhanallah, saya tutup dengan ini. Dari Syria, dia jadi rektor di salah satu kampus, saya wakil rektornya kebetulan, salah satu kampus asing yang dibuka di Indonesia gitu. Dari Jamiatul Bir, dari Imarat. Kemudian dia bilang sama saya, Khalid tolong temanin saya mau gaji saya ini harus ditransfer dolar ke Indonesia, tapi harus pakai rekening Indonesia. Baik. Kemudian dia bilang, coba kita cari kurs dolar yang terbesar bank mana. Kebetulan waktu itu ada salah satu perbankan konvensional, saya tidak usah sebutin namanya. Jadi bank itu memang menawarkan kurs yang berbeda memang, jauh sekali nilainya dengan money changer, dengan yang lainnya gitu. Saya waktu itu tidak ngah, dia cuma bilang, saya mau buka rekening di sini. Saya pikir dia lebih paham dari saya ilmu agama. Nah, memang dia orangnya, kita panggilnya syekh gitu kan. Baik, saya bilang sama dia, silahkan kalau memang antum melihat apa memang yang dibolehkan. Dia bilang, ya kita buka, kita tidak pakai bunganya dan segalanya. Baiklah. Masuklah ke perbankan itu, niatnya dia cuma minta pertama tidak buka rekening, dia minta transferan masuk ke bank itu, dia tinggal ditelepon, nanti dia tukar di situ. Dia cuma ambil uang rupiahnya. Tapi perbankannya saya syarat nggak bisa, harus buka rekening dulu. Dia bukalah rekening. Sementara proses buka rekening, dikasih fotokopi paspornya, saya temanin dia. Waktu mau duduk di kursinya, dia sendiri bilang sama saya, Khalid, apa pernah ente dengar, ya ente pernah dengar nggak hadis Nabi SAW yang bunyinya akan datang nanti satu waktu di akhir zaman di mana umatku tidak bisa luput dari riba. Saya bilang saya belum pernah dengar, memang saya belum pernah dengar waktu itu, dan ini bukan aib bagi ibu mengatakan saya tidak tahu, biar kita tahu pada saat itu kan, daripada kita semua mengatakan iya saya tahu padahal tidak tahu, akhirnya kita tidak pernah bisa. Pegang HP, gengsi, karena tidak mau belajar akhirnya sok tahu, tidak pernah tahu terus sampai HP-nya rusak, tidak pernah tahu bagaimana fungsinya. Karena sombongnya gitu kan. Saya bilang enggak, saya enggak tahu. Dia bilang itu hadisnya sahih, gitu kan. Terus saya tanya dia tidak sengaja, apa hubungannya antum sebutin masalah hadis itu? Dia bilang, ente sadar enggak sekarang? Anta sadar dalam bahasa Arab kan ente bahasa Indonesia ini. Anta sadar enggak sekarang? Kita ini sudah kena hadis ini. Loh kok bisa? Saya tanya dia. Lah iya kita kan sekarang lagi di bank riba. Kita hirup udara AC-nya, kita duduk di kursinya, pulpennya kita pakai pulpen riba, kertasnya kertas riba, semua riba ini. Saya bilang kalau gitu sekarang kita keluar. Kita keluar dari bank itu. Itu bahaya sekali gitu kan, bahaya sekali. Apalagi kalau orang terlibat kerja di dalam, apalagi orang begini dan seterusnya. Khairan insyaallah. Jadi mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah berkahi.
Sudah. Di awal tadi. Sudah. Antum keluar kali tadi. Enggak boleh. Jadi tadi pertanyaan pertama itu dipastikan boleh nggak bagi rata harta itu. Kalau laki-laki semua memang dibagi rata. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang diberikan haknya sesuai dengan syar'i. Tapi kan yang saya titik beratkan tadi pertanyaan pertama itu adalah mereka mengatakan daripada dikasih kepada adik-adiknya yang dianggap nanti dikhawatirkan uangnya disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak syar'i, maka diinvestasikan di bisnis keluarga. Maka saya bilang tidak boleh. Itu karena haknya mereka, ya, haknya si ahli waris tadi dia harus dapatkan itu. Baik, itu sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita dan juga mengampuni kalau ada kesalahan di sini. Dan juga karena sekarang menjelang pemilihan presiden, mudah-mudahan Allah memberikan kita presiden yang terbaik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membantu dia untuk bisa menerapkan hukum-hukumnya di muka bumi ini, terutama Indonesia, sehingga memang yang halal hanya apa yang Allah halalkan dan yang haram apa yang Allah haramkan, dan akhirnya termuliakanlah kaum muslimin tentunya. Mungkin begitu kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.